Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Ketujuh anggota tim persiapan baru saja tiba dan karena mereka semua berada dalam jangkauan deteksi Yu Hao, mereka dapat bereaksi dengan cepat. Mereka semua berlari menuju area gua yang bebas dari mayat secepat mungkin untuk menghindari ledakan. Namun 7 murid halaman dalam yang kebetulan berada di tengah-tengah medan perang yang diapit oleh mayat-mayat tidak seberuntung itu. Mereka berada di pusat ledakan. Untungnya mereka dapat dengan cepat membangun beberapa pertahanan sejak mendengar peringatan Yu Hao. Namun kekuatan yang ditimbulkan oleh mayat-mayat yang meledak terlalu besar. Tulang otot dan bahkan pembuluh darah mereka telah menjadi senjata karena ledakan. Semakin kuat mayat itu ketika masih hidup, semakin kuat ledakan yang ditimbulkannya. Mayat Raja Roh yang telah dibunuh Dayu Heng menyebabkan ledakan yang sangat mengguncangkan bumi ketika meledak. Ledakan ini berlanjut sekitar 10 detik sebelum berhenti. Para penjaga Shrek tidak mengira bahwa mereka akan dalam situasi seperti ini. Bagaimana mereka bisa mengharapkan sekelompok bandit yang dipimpin oleh Raja Roh memiliki keterampilan yang sekuat ini. Selain itu, kekuatan kemampuan ini sangat tinggi. Kekuatannya jauh melebihi imajinasi mereka dan merupakan alasan utama mengapa mereka menerima pukulan besar. Pria tua dengan rambut berantakan yang duduk di luar gua terkejut ketika dia mendengar suara ledakan. Dia segera berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menembak ke dalam gua. Penatua Xuan Lao telah mengikuti kelompok mereka sejak awal. Dia telah memeriksa aura orang-orang di gua begitu dia tiba dan memastikan bahwa yang terkuat hanyalah Raja Roh. Meskipun ada lebih dari satu Raja Roh, dia tidak terlalu memikirkannya. Bandit-bandit ini tampaknya tidak benar-benar memiliki kesempatan melawan murid elit Akademi Shrek, apalagi seseorang yang berpengalaman seperti Wang Yan bertanggung jawab atas misi. Karena itu, dia memutuskan untuk tetap di luar dan minum alkohol. Bagaimanapun tidak ada yang menyukai bau busuk darah. Dia tidak mengharapkan perubahan mendadak ini. Kekuatan dari ledakan barusan telah melampaui Raja Roh atau Kaisar Roh. Hahaha. Apakah kalian semua suka mayat yang meledak dari utusan ini? Bahkan jika kalian semua lebih kuat, kalian masih akan mati ketika dihadapkan dengan ledakan mayatku yang beruntun. Selain itu, bahkan jika bisa selamat dari ledakan, kalian akan mati karena racun. Seluruh gua sekarang dipenuhi dengan bau darah yang kental. Selain itu, semua orang merasa seperti basah karena lapisan darah tebal yang menutupi tubuh mereka. Setiap bandit yang sebelumnya mati semuanya meledak. Ledakan tidak membedakan antara teman dan musuh, tidak hanya menyerang para siswa Akademi Shrek. Bahkan bandit yang masih hidup telah terkena ledakan, namun para bandit agak siap. Beberapa dari mereka bisa dengan cepat bersembunyi di tanah untuk menghindari ledakan. Namun hal yang paling menakutkan adalah cairan setelah ledakan itu. Itu memiliki sifat korosif yang kuat, sama seperti asam kuat. Selain mayat yang meledak, mereka melepaskan racun yang mematikan. Itu adalah taktik yang sangat keji dan kejam. Semua orang telah melakukan yang terbaik untuk melindungi diri saat mereka mendengar peringatan Yu Hao. Namun, mengingat fakta memiliki jiwa bela diri yang berbeda, kemampuan bertahan mereka berbeda satu sama lain. Ma Xiaotao dan Dayu Heng dikirim terbang dari ledakan dan mereka memuntahkan darah. Namun keterampilan jiwa mereka masih melindungi mereka dari kontaminasi darah beracun. Ma Xiaotao mendarat di tempat yang tidak terlalu jauh dari posisi Yu Hao. Seluruh tubuh Ling Luo Chen dilindungi oleh lapisan es, tapi dia tetap dikirim terbang. Mengingat dia berada di belakang dan dia berhasil meningkatkan pertahanannya tepat waktu, dia tidak berakhir dalam keadaan yang buruk. Dia memuntahkan darah seperti Ma Xiaotao dan Dayu Heng, tetapi dia tidak menerima luka eksternal. Di sisi lain, Chen Zifeng tidak seberuntung mereka. Dia seorang master sistem serangan. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan jiwanya dan baju besi pelindung untuk menahan ledakan. Setelah ledakan selesai, dia berbaring terlentang. Kaki kanannya telah menghilang dan dia mulai menjerit menyedihkan karena korosi racun yang mematikan dan kehilangan anggota tubuhnya. Namun dia bukan satu-satunya yang terluka parah. Gong Yamong tidak jauh darinya. Meskipun dibantu Ling Luo Chen, dada, perut, dan kakinya semuanya hancur berantakan. Asap masih mengepul dari lukanya.
dan dia kehilangan kesadaran. Yao Hosuan telah menemui nasib tragis karena badannya adalah yang terbesar. Dia harus menghadapi beban ledakan terbesar. Setengah dari tubuhnya menghilang begitu saja. Dia jelas tidak bisa selamat dari ledakan itu. Sisi sedikit lebih baik. Petir dan kilatnya telah melindungi tubuhnya, sementara berkat kecepatannya yang cepat, hanya punggungnya yang dipukul. Namun dia masih menderita luka parah dan berbaring di tanah dalam kesakitan. Terlepas dari intensitas luka-luka mereka, ketujuh murid dari halaman dalam semuanya menderita luka berat, sementara satu dari mereka bahkan meninggal. Meskipun mereka awalnya memiliki keuntungan, mereka sekarang dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Semua ini terjadi terlalu cepat. Para murid dari halaman luar tidak mengalami kerusakan karena mereka berada di pinggir, tetapi mereka masih terguncang oleh ini. Bajingan! Suara serak tiba-tiba bergema, menyebabkan seluruh gua bergetar. Cahaya putih yang kuat segera menutupi setiap sudut gua. Setelah itu semua racun korosif yang mematikan menghilang. Bentuk pria tua jorok segera terlihat. Penatua Xuanlao mengangkat tangan kanannya, lalu membuat gerakan meraih ke arah kedalaman gua. Kekuatan menarik yang menakutkan meletus dari telapak tangannya, menyebabkan sosok terbang cepat ke arahnya dari bagian dalam gua. Kata kemarahan tidak cukup untuk menggambarkan keadaan pikiran Penatua Xuanlao saat ini. Murid-muridnya telah terluka sejauh ini, meskipun berada di bawah pengawasannya. Selain itu, orang-orang yang telah celaka adalah anggota dari 7 Monster Strike saat ini. Mereka seharusnya mewakili akademi di turnamen dalam beberapa hari mendatang, namun sekarang salah satu dari mereka telah meninggal dan yang lain semuanya terluka parah. Bentuk yang ditarik ke arah Penatua Xuanlao diselimuti jubah hitam. Dia memiliki tubuh ramping dan fitur wajahnya tersembunyi. Hanya pancaran 5 cincin jiwa, 3 di antaranya berwarna kuning dan 2 di antaranya berwarna ungu. Orang ini benar-benar hanya Raja Roh, namun dia telah menciptakan tragedi yang mengerikan. Dia mengeluarkan teriakan ketakutan setelah dia ditarik oleh Penatua Xuanlao. Dia mencoba yang terbaik untuk berjuang bebas, tetapi bagaimana dia bisa berjuang melawan seseorang yang sekuat Penatua Xuanlao? Dia hanya bisa tanpa daya ditarik semakin dekat ke Penatua Xuanlao. Pada saat ini, separuh siswa tubuh Yao Hosuan tiba-tiba mulai membengkak. Penatua Xuanlao, hati-hati! Yu Hao memanggil dengan khawatir. Persepsi Penatua Xuanlao tidak lemah, dan murid-muridnya jauh lebih penting daripada Master Roh jahat ini. Akademi telah menderita kerugian sebesar ini, bagaimana dia bisa membiarkan lebih banyak orang terluka? Dia mengangkat kedua tangannya, dan bola cahaya putih segera menyelimuti mayat Yao Hosuan. Pada saat yang sama, dia menjentikan jarinya, yang menyebabkan Raja Roh merasa seolah-olah dia dipukul oleh palu besar. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Kelima cincinnya secara bersamaan bersinar, dan dia berubah menjadi gumpalan asap, namun dia tidak melarikan diri. Sebaliknya dia menerkam ke arah Yu Hao. Kecepatannya sangat cepat sehingga Yu Hao tidak bisa bereaksi bahkan dengan deteksi spiritualnya yang aktif. Setelah itu dia merasakan dunia berputar, lalu mendengar teriakan marah Penatua Xuanlao. Ia tenggelam dalam tanah. Sebuah ledakan kuat bergema di seluruh gua. Tubuh Yao Hosuan meledak dan bahkan kerangkanya diuapkan. Ledakan itu diblokir oleh Penatua Xuanlao, tetapi karena inilah dia tiba terlambat untuk menyelamatkan Yu Hao. Yu Hao dan Master Roh jahat telah menghilang tanpa jejak. Bajingan! Penatua Xuanlao melolong marah. Dia sekarang benar-benar marah. Dia segera menuju tanah, namun dia tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatannya karena takut dia akan menyakiti Yu Hao yang mungkin berada di bawahnya. Ketika ini terjadi, serangkaian ledakan bergema dari koridor di bawah mereka, menyebabkannya runtuh. Seseorang yang licik selalu memiliki beberapa cara keluar dari kesulitan. Orang itu tanpa diragukan lagi adalah pemimpin dari kelompok bandit yang dikenal sebagai Tangan Maut. Yu Hao! Teriak Wang Dong. Yu Hao sudah menghilang tanpa jejak pada saat Wang Dong bereaksi. Wang Dong merasa pikirannya kosong. Adegan ini benar-benar terlalu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Penatua Xuanlao tiba-tiba menyapu semua orang yang datang mendekat. Wang Dong, cepat, bantu yang lain, saya akan menyelamatkan Yu Hao. Ketika dia berbicara, Penatua Xuanlao melepaskan jiwa bela dirinya di depan para siswa untuk pertama kalinya. Tanduk panjang tumbuh dari kedua sisi kepalanya. Dia melepaskan jiwa bela dirinya. Sepertinya semua udara di gua ini membeku. 9 cincin jiwa bersinar dan naik dengan kecemerlangan yang mempesona. 2 kuning, 2 ungu, 4 hitam, dan 1 merah. Rambut Penatua Xuanlao yang acak-acakan telah berubah menjadi coklat muda. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah para bandit yang tersisa. Aura yang sangat menakutkan yang seperti badai mengamuk tiba-tiba melonjak ke arahnya.
Dalam sekejap mata, sebuah ledakan terjadi sekali lagi. Tetapi kali ini bukannya mayat, tapi yang hidup meledak. Dia menginjak dengan kaki kanannya, dan celah besar tiba-tiba terbuka di tanah. Penatua Xuanlao membungkukkan tubuh agungnya ke bawah dan menggali ke tanah. Dengan kecepatan yang mengejutkan dengan tangan besar, dia menghilang ke tanah tanpa jejak. Asap tebal yang mencurigakan membuat Yu Hao merasa mual. Dia benar-benar terlalu sial. Alasan mengapa utusan Dewa Kematian menangkapnya: pertama, untuk menyandranya, dan alasan kedua karena posisi yang sebelumnya ditempati Yu Hao berada di pintu masuk terowongan. Ini benar-benar kemalangannya. Aura dingin yang mengancam melonjak ke tubuh Yu Hao dari entitas di depannya. Perasaan sedingin es itu benar-benar berbeda dari atribut esnya. Ini dingin, penuh dengan niat jahat, dan disertai dengan bau busuk yang mengerikan. Perasaan dingin dan gelap itu seperti ular beludak yang tak terhitung jumlahnya yang masuk ke tubuh Yu Hao. Utusan Dewa Kematian berlari menuju terowongan dengan kecepatan yang mengejutkan. Dia terus-menerus menampar dinding saat dia berlari dengan gila ke depan, meledakkan bahan peledak yang dia kubur di dalamnya. Dia telah mampu memimpin kelompok tangan kematian dari pegunungan Mingdo yang berkelok-kelok dan berliku. Tidak hanya karena kemampuannya sebagai penguasa jiwa jahat, tetapi lebih penting lagi karena sifatnya yang berhati-hati. Ini bukan pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini. Selama dia tidak mati, kelompok bandit baru akan bangkit sekali lagi. Yu Hao tidak melawan, dia sekarang dalam situasi yang jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya. Namun dia menjadi tenang. Kekuatan mentalnya jauh melebihi manusia normal, jadi dia bisa tetap berpikir jernih. Yu Hao tahu bahwa dua cincin jiwa putih yang dia ungkapkan sebelumnya pasti telah membodohi lawan-lawannya. Terlebih lagi ketika utusan Dewa Kematian menyerang, dia tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan sama sekali. Tapi dia benar-benar tidak bisa melakukannya karena tertangkap basah. Musuh pasti benar-benar memandang rendah dirinya. Namun ini juga adalah satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri. Mungkin hanya ada satu kesempatan baginya untuk melarikan diri. Jadi dia pasti tidak bisa bertindak gegabah. Untuk saat ini, Yu Hao hanya bisa memaksakan dirinya untuk menyebarkan teknik surga misteriusnya untuk melindungi organ internalnya. Dia bertempur melawan kekuatan roh jahat yang melonjak ke dalam tubuhnya, tetapi dia tidak mencoba melepaskan serangan balik. Faktanya, kekuatan jiwa lawannya jauh melebihi miliknya. Tidak mudah baginya untuk membalas. Koko Tianmeng, Permaisuri Es, apa yang harus kita lakukan? Yu Hao memanggil mereka dengan lembut di lautan spiritualnya. Koko Tianmeng sangat serius ketika dia berbicara. Yu Hao, jangan khawatir. Kami juga memikirkan cara. Dalam sedetik, Permaisuri Es sementara waktu bisa mengendalikan tubuhmu. Benar-benar sedikit merepotkan kali ini. Kekuatan jiwa orang ini memiliki kualitas khusus yang berbau darah. Perbedaan antara kultivasimu dan dia terlalu besar. Jika Permaisuri Es tiba-tiba menggunakan kekuatan yang dia segel di dalam tubuhmu, saya khawatir kamu akan mengalami cedera. Karena itu, kamu harus siap secara mental. Yu Hao sangat tenang ketika dia bertanya. Itu juga berarti menyerangnya tidak terlalu sulit. Tetapi kuncinya adalah apakah aku bisa atau tidak menanggung kekuatan ini, bukan? Koko Tianmeng terdiam beberapa saat sebelum dia berbicara. Kemampuan Permaisuri Es sangat sombong. Kami takut itu akan melukai sumber energimu. Yu Hao menarik nafas dalam-dalam lalu berkata, Penatua Tianmeng, Permaisuri Es, kalian berdua tidak perlu peduli padaku. Bunuh dia dan balas dendam mereka yang sudah mati. Bajingan ini tidak bisa dibiarkan hidup. Dia membunuh begitu banyak orang, termasuk saudara senior Yao Ho Xuan. Kamu sangat berani. Saya akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu, jangan khawatir. Ketika ada kesempatan, kamu harus menyerangnya dalam satu gerakan. Ada sedikit pujian dalam suara dingin Permaisuri Es. Dia segera terdiam setelah berbicara, jelas mencoba mencari celah di kewaspadaan lawan mereka. Tepat pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar. Serangga besar, kalajengking kecil, biarkan orang tua ini mengambil alih. Karena kalian tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Saya sangat akrab dengan aura yang mematikan ini. Laut spiritual Yu Hao kemudian berubah menjadi abu-abu. Koko Tianmeng dan Permaisuri Es merasakan tekanan yang bahkan mereka takuti. Ini adalah jiwa yang berperingkat sangat sekali berbeda dari mereka. Kamu adalah... Gua di depan tiba-tiba terbuka ke tanah terbuka yang luas. Utusan Dewa Kematian telah membawa Yu Hao keluar dari terowongan, menyebabkan udara di sekitar mereka menjadi segar dan bersih. Ini segera menjernihkan pikiran Yu Hao. Namun 12 siluet diam-diam berdiri di pintu keluar terowongan. Kedua belas manusia ini yang tampaknya tidak bernafas sama sekali.
segera berlutut dengan hormat, memberi hormat kepada utusan Dewa Kematian. Begitu mereka melihatnya muncul dari terowongan. Bangkit mayat-mayatku, kalian tertinggal untuk digunakan sebagai pelindungku. Kita benar-benar mengalami masalah besar saat ini. Aku takut kalau pria itu adalah Judul Doulo. Berdasarkan aura yang dia pancarkan, jangan khawatir. Bahkan Judul Doulo hanya akan bisa bersujud di hadapanku dalam waktu 10 tahun paling cepat. Pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar. Saya khawatir kamu tidak memiliki 10 tahun lagi. Utusan Dewa Kematian berhenti dan dengan cepat melihat sekeliling. Siapa ini? Dia berteriak dengan suara keras, keluar! Aku di sini. Kemana kamu ingin saya pergi? Bau maut yang aneh namun murni tiba-tiba muncul dari tangan kirinya. Utusan Dewa Kematian secara tidak sabar melonggarkan cengkramannya pada orang yang ada di tangannya dan membalikkan tubuhnya pada saat yang sama untuk melihat siapa orang itu. Dia langsung terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia telah memegang seseorang yang berpakaian lengkap dalam pakaian hijau gelap dengan 2 cincin jiwa putih. Tapi sekarang orang itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang luar biasa. Di balik topeng itu, mata yang semula berwarna emas pudar berubah abu-abu. Itu semacam abu-abu yang dipenuhi dengan perubahan-perubahan kehidupan. Seolah-olah pemiliknya dapat sepenuhnya memahami segala sesuatu di dunia. Yang lebih aneh adalah bahwa cincin jiwa abu-abu perlahan naik dari bawah kakinya. Ketika cincin jiwa abu-abu itu naik, serangkaian bayangan yang terpecah muncul. Orang tidak bisa mengatakan dengan jelas apakah itu satu bayangan atau banyak bayangan. Utusan Dewa Kematian merasakan perasaan mencekik yang tak dapat dijelaskan saat dia melihat lapisan kelabu itu. Tanpa sadar menyebabkan dia mengambil langkah mundur. Kamu juga Master Jiwa Jahat? Ada ekspresi terkejut di wajah utusan Dewa Kematian ketika dia mengajukan pertanyaan ini. Master Jiwa Jahat, apa itu? Saya belum pernah mendengar itu sebelumnya. Ada sedikit keheranan dalam suara tua ini. Utusan Dewa Kematian mendengus dan berkata, setiap Master Roh Jahat adalah entitas yang layak mendapatkan kekaguman terbesar. Saya seorang juru bicara Dewa Kematian, utusan Dewa Kematian. Bahkan kamu berani menipu orang-orang. Jika kamu benar-benar seorang Master Jiwa Jahat, kamu harus membuat identitasmu diketahui. Dan mungkin kita memiliki kesempatan untuk bekerja sama satu sama lain. Tapi kamu harus memberitahuku sesuatu dulu. Mengapa cincin jiwamu abu-abu? Utusan Dewa Kematian, kamu pasti bercanda. Meskipun aku tidak bisa mengingat banyak hal dari masa lalu, aku samar-samar ingat bahwa aku bisa menjadi Dewa Kematian. Kamu sudah mengorbankan dagingmu. Kamu hanya baru menyapu tepi nekromansi atau penujuman. Apakah seorang ahli nujum sepertimu layak disebut sebagai utusan Dewa Kematian? Kematian adalah kemampuan dewa untuk mensucikan, bukan untuk memanggil jiwa dan mengacaukan mayat. Tidak ada kemungkinan kamu bisa menjadi dukun iblis. Namun kamu bahkan sesumbar di depan pria tua ini. Itu sangat lucu. Utusan Dewa Kematian bereaksi. Nekromansi apa? Apa yang ahli nujum? Dukun iblis? Saya seorang penguasa jiwa jahat yang layak dikagumi. Kamu benar-benar berani menghujat Dewa Kematian. Kamu mencari mati. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke depannya, mengaktifkan cincin jiwa ungu dengan beberapa aliran hitam. 12 orang di sekitarnya mengeluarkan aura dingin segera bergerak dan menerkam ke arah Yuhao dengan kecepatan kilat. Itu aura yang sangat akrab. Meskipun sedikit menjijikkan, saya masih memiliki sedikit kasih sayang yang tersisa di dalam diriku. Suara tua itu menghela nafas, tetapi tidak bergerak ketika dia mengangkat jarinya. Sebuah bola api kelabu samar-samar menyala di ujung jarinya. Ulat besar, aku perlu meminjam sedikit kekuatanmu yang tersegel. Suara tua itu berkata dengan acuh tak acuh. Aku masih tidak bisa mengingat apapun dari masa lalu, tapi aku ingat namaku sendiri. Seorang dukun mayat kecil benar-benar berani pamer dengan jenis kemampuan nekromansi tidak populer di depanku. Aku Electroluxator Necromancer yang memiliki hukum ilahi nekromansi. Aku akan membiarkanmu bermain dengan api. Saat dia berbicara, api di atas jarinya tiba-tiba menyala lebih terang. Tak lama setelah itu, lingkaran abu-abu di tubuhnya tiba-tiba diaktifkan, membungkus 12 mayat di dalamnya. Ke-12 mayat itu berhenti bergetar dan perlahan-lahan mengangkat kepala mereka satu demi satu. Orang bisa melihat bahwa kulit mereka sekarang abu-abu metalik, warna yang hanya dimiliki orang mati. Bau busuk juga merembes keluar dari setiap inci tubuh mereka.
Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.